Desa Indonesia Jawa Barat. Kebetulan Bung Tanisa sudah datang. Nih, Ya. tengah nih. Oh lanjut lagi. Oh stok masih lagi. Oke baik. Baiklah. Nah, dalam konteks itu benar. Para warga yang saya cintai, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada siang hari ini kita dapat bersilaturahmi bersama dalam kondisi sehat walafiat. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor beserta seluruh jajaran Sivitas Akademika Institut Pertanian Bogor yang telah menginisiasi untuk program Peta Desa Presisi yang dimulai dari Desa Pantai Bakti. Sebetulnya secara teori ini sangat bagus sekali. Sekali lagi sangat bagus sekali. Kita memang semua harus mulai dengan data. Saya sekali lagi ini banyak teman media. Saya tidak pernah menentukan suatu kebijakan tanpa data. Bahkan setiap langkah saya selalu meminta data. Contohnya misalkan saya memberikan bantuan, berapa anak di situ, berapa kemudian warga disabilitas di situ, kemudian berapa penduduk yang mengungsi dan sebagainya. Jadi data itu sangat penting untuk kita bisa sangat efektif dan efisien dalam melaksanakan apapun yang akan kita putuskan. Sangat beruntung di desa ini kemudian dijadikan salah satu pilot project untuk peta desa yang presisi, di mana menggunakan sekalian teknologi yang luar biasa, yaitu data spasial dan data numerik. Ini sangat bagus sekali. Bahkan saya Pak Rektor juga sekarang juga lagi menyiapkan data spasial dan data numerik untuk dana bantuan sosial. Nanti mudah-mudahan bulan Maret kita sudah bisa untuk mengetahui ketepatan. Ini sangat bagus sekali, karena sekali lagi apalagi diberikan data-data sosial dan ekonomi dari masyarakat. Namun memang ini sangat tidak mudah, terutama bagaimana partisipasi masyarakat itu secara terus-menerus mengupdate data tersebut. Tapi kita harus yakin bahwa memang tidak ada yang mudah di awal, tapi itu akan sangat mudah nanti ke depannya suatu saat kita membutuhkan sesuatu, terutama kalau kita mengerjakan sesuatu yang misalkan bagaimana mengatur tingkat, misalkan di sini produksi misalkan pertanian atau perikanan, itu akan sangat mudah sekali untuk diambil keputusannya apabila kita menggunakan data yang tepat. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Pak Rektor, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, karena kalau ini bergerak terus, saya yakin itu akan sangat mudah. Suatu saat kita akan mempunyai data yang sangat luar biasa. Memang saya tahu ini tidak mudah. Kita punya penduduk lebih dari 250 juta. Namun kalau kita lakukan dengan telaten, pasti suatu saat kita akan mempunyai database yang lengkap. Terutama saya yakin yang di kebijakan dari Bapak Presiden itu sudah tepat. Jadi maksudnya itu ternyata ada hubungannya begitu. Padahal sudah saya sampaikan, kamu juga bisa nanti di daerahmu saya carikan pekerjaan. Tapi enggak, aku nyoba di sini katanya gitu. Dan tanpa senyum ngomongnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, para ibu terutama warga Desa Pantai Bakti, saya ingin menyampaikan bahwa dengan keyakinan kita
dengan kekuatan kita, kita bisa maju. Kita bisa maju. Kita harus percaya itu. Saya dulu tidak pernah bisa membayangkan, Pak. Saya mulai dengan data 2010, itu dengan penduduk yang mempunyai, saya naikkan, karena kalau kemiskinan saat itu sekitar 12%. Saya naikkan, jadi miskin termasuk informasi. Jadi kalau dia nggak punya HP, termasuk diantaranya dia miskin. Dia nggak punya TV, dia miskin. Nah, itu saya masukkan data-data itu sehingga yang saya sebut miskin itu yang daya beli rendah. Jadi termasuk dia belanja setiap bulan berapa itu saya masukkan. Nah, saya mempunyai data 2010 itu 34,3% itu warga Surabaya yang daya belinya rendah. Tapi kemudian saya mencoba mengajak seluruh, mulai saya berangkat dari desa ke desa. Setiap minggu saya berputar dari desa ke desa, saya telateni tiap kecamatan. Sekarang ini tinggal 5% dari 34%. Dan dari beberapa itu 25%-nya yang dulu adalah penduduk itu sudah pendapatannya di atas 1 miliar sebulan. Jadi karena itu para ibu bapak, kita harus punya keyakinan, terutama anak-anakku Karang Taruna atau anak-anak muda. Kita harus punya keyakinan, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Semua mungkin, tinggal kita mau atau tidak. Kalau kita mau, dari manapun kita, siapapun kita, siapapun asal kita, pasti diberikan kesempatan yang sama oleh Tuhan. Jadi karena itu, ayo kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh berhenti, oh puas, aku udah cukup ini. Tidak boleh. Kenapa? Karena kalau kita ngomong kita sudah cukup ini, berarti kita orang sombong. Kalau orang sombong itu orang paling yang dibenci Tuhan. Jadi kita memang harus kurang menambah ilmu, belajar dan seterusnya, supaya hidup kita lebih baik dan lebih baik lagi. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian bisa membuka jalan, putra putri Bapak Ibu sekalian bisa berhasil dan bisa sukses, maka akan bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya. Apalagi kalau putra putri penjenengan berhasil, kemudian membuka usaha, kemudian mempekerjakan orang lain, kita bisa membantu orang lain, menolong orang lain mencari nafkah. Jadi karena itu, ayo kita rukun, kita bersama-sama, kita gotong royong, kita hidupkan kembali untuk bisa bersama-sama maju. Untuk bisa bersama-sama kita bisa bergerak. Yakinlah bahwa Tuhan kita adalah Maha Adil. Tuhan kita Maha Kuasa. Siapapun dia, kalau memintanya dan kita berusaha, pasti Tuhan akan memberikan itu kepada kita. Bisa belajar dari Bu, susah ini. Tadi saya sampaikan, tidak ada yang susah kalau kita mau belajar. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada tutur kata saya kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebaliknya, kalau data desa mengalami banyak masalah, ada kesalahan, maka yang terjadi adalah bahwa 1 kali makan, 2 kali makan gitu. Tapi bahwa bantuan memang itu hanya untuk korban yang meninggal, kalau untuk pribadi. Tapi bahwa kita nyiapkan tempat tidur, kita suplai makanan itu setiap hari. Iya, setiap hari sampai sekarang dapur umum belum kita buka, tutup gitu. Iya. Tapi memang ada yang tidak mau juga, dia masih bertahan karena ya kita tadi saya selalu sampaikan, kalau dia takut kan kita nggak bisa paksa, kemudian kamu pindah ke sini gitu ya, namanya orang takut, namanya orang itu kan nggak bisa kemudian kita paksa. Jadi ya ada memang laporan, ada, tapi memang mereka nggak mau. Kita sudah tiangkan tenda,
mereka nggak mau. Kan nggak bisa kemudian kita maksa. Ya. Baik, cukup teman-teman wartawan, cukup ya. Ibu ada agenda lagi? Jadi itu sekarang kita akan lakukan, saya kerjasama dengan Kejaksaan Agung. Jadi kalau ada berita atau kita ketahui itu, kemudian kita turunkan tim Irjen kami dengan Kejaksaan Agung. Nah, tapi kita juga lakukan survei di lapangan. Kita cek di lapangan, kemarin kita temukan beberapa, akhirnya ada yang malu mengundurkan diri, ada yang begitu. Jadi ada beberapa yang kita survei lapangan. Ada yang memang apa namanya secara itu kemudian ada pelaporan masyarakat. Nah, pelaporan masyarakat itulah yang saya turunkan. Kendala atau persoalan di daerah itu apa sih? Baik. Macam-macam. Jadi masalahnya tuh kadang kan ini seolah tidak tepat data kan. Saya sudah berikan waktu, sekali lagi saya ngomong ini sudah 3 kali. Ya, setiap bulan itu di minggu pertama, Senin sampai Rabu, itu ada perbaikan data. Minggu kedua ada perbaikan data. Nah, kalau ada yang meninggal di minggu ketiga dan minggu keempat, saya nggak bisa karena nanti baru bisa masuk di bulan berikutnya. Nah, kemudian ini dibagi untuk yang nggak terima, silahkan saja di Rebo, Senin sampai Rebo itu ada perbaikan data. Jadi bisa mengupdate itu. Jadi bukan tidak bisa diupdate. Saya udah 3 kali loh ngomong ini. Dan sudah saya berikan surat langsung ke daerah. Baik saya pribadi dari Kementerian Sosial maupun dari Kemendagri.